Halo, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya JNP. Pada malam ini kita sedikit membahas soal menyangkut dengan isu atau berita yang lagi heboh, ya, soal menyangkut rasis. Kalau pandangan saya itu, rasisme itu seperti pandemi terbesar di dunia. Kenapa sampai saya bilang pandemi terbesar di dunia? Karena memang rasisme ini sudah lama muncul, bertahun-tahun yang lalu. Rasisme itu telah menjadi faktor pendorong diskriminasi sosial. Segregasi dan kekerasan rasial, termasuk genosida politisi, sering menggunakan isu rasis, telah digunakan konotasi buruk paling tidak sejak tahun 1940-an, dan diidentifikasi suatu kelompok atau orang sebagai rasis sering bersifat kontroversial. Kasus George Floyd tanggal 29 bulan 5 tahun 2020 di Amerika, ini pandangan saya baru bukan yang terbesar, tapi hanya karena memang dengan zaman yang semakin canggih, sehingga ketika kejadian itu dimuncul langsung diviralkan, akhirnya semua dunia itu mengetahui itu semua masalah itu. Tindakan represif yang berujung kematian yang dialami oleh George, yang dilakukan oleh aparat kepolisian Amerika Serikat, itu sangat sadis dan sangat tidak manusiawi, dan itu dikecam berbagai belahan dunia, termasuk kita Indonesia. Saya mengutip sedikit dengan pepatah yang mengatakan begini: gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Ini rasisme di tanah air Indonesia lebih sering terjadi. Kasus rasisme yang paling heboh di tanah air terjadi sekitar Agustus tahun 2019, yaitu terjadi di Surabaya, soal rasis terhadap mahasiswa Papua. Bukan hanya itu saja, kalau kita melihat, kalau rasis yang hampir tiap hari kita sering nonton, bahkan baca di media online, itu soal menyangkut etnis Tionghoa, rasis terhadap suku Tionghoa atau anti Cina, hampir setiap hari yang kita dengar. Kemudian rasisme terhadap agama. Rasisme adalah keyakinan atas keunggulan satu ras atas ras lain, yang sering menghasilkan diskriminasi dan prasangka terhadap orang berdasarkan ras atau etnis mereka. Menurut pandangan saya, penggunaan rasisme tidak mudah jatuh di bawah definisi tunggal. Rasisme bukannya tentang ras, tetapi juga ideologi, pemikiran, agama, budaya yang mengarah pada superioritas dari yang lain. Nah, ini yang sering kita ketemu dan hampir setiap hari yang kita hadapi, di mana contoh saya beda keyakinan dengan orang lain, dan kita tanpa pikir panjang dengan mengatakan orang itu kafir.
Nah, ini merupakan bagian dari rasis juga. Kemudian saya berpikir, apakah Tuhan yang menginginkan ada terjadinya rasis, sehingga kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan merasa paling sempurna di hadapan Tuhan, sementara yang lain yang tidak sesuai dengan saya punya gen itu bukan ciptaan Tuhan. Apakah Tuhan menginginkan itu? Saya rasa tidak. Kenapa? Dalam Alkitab Kejadian bab 1 ayat 2, Tuhan bersabda, buatlah kita menjadi manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kemudian dalam Mazmur bab 17-15, aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan wajahmu. Nah, dalam Injil ini sebenarnya Tuhan tuh menciptakan wajah kita itu sesuai dengan rupanya Dia, rupanya Tuhan. Termasuk saya yang hitam ini, atau bro yang putih itu, atau yang kuning, atau yang rambut lurus atau keriting, itu Tuhan yang menginginkan. Jadi tidak ada yang tiba-tiba kayak kami kulit hitam ini memang ciptaan dari siapa, bukan dari Tuhan. Nah, ini yang sering terjadi di belahan dunia, merasa orang kulit hitam itu makhluk paling terendah. Coba bayangkan kalau seandainya kita bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, saya yakin tidak terjadi diskriminasi soal rasis. Kemudian pandang hukum terhadap rasis di Indonesia. Di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Seperti yang tertuang dalam pasal 16 yang mengatakan setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan rasa benci berdasarkan ras dan etnis terancam hukuman penjara 5 tahun atau denda 500 juta. Menjadi pertanyaan, apakah para pelaku rasis ini sudah pernah terjerat hukum di Indonesia? Sehingga ketika ada berlakunya undang-undang ini, itu terjadi efek jerah terhadap yang lain, sehingga jangan seenak maunya untuk mengatakan bahwa orang ini begini begitu, sehingga rasis tidak perlu ada di bumi Nusantara ini. Jadi untuk sementara himbauan saya, stop diskriminasi rasis di Indonesia, pada umumnya di dunia ini. Kita lawan terhadap yang namanya rasis, itu tidak boleh ada, karena kita makhluk yang sama diciptakan oleh Tuhan. Selamat malam.